Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Sarenus Unsa. Di video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan integrasi nasional. Yang pertama yaitu perlu kita ketahui tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok, baik itu suku, ras, budaya, agama, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Di sini ada beberapa pengertian integrasi nasional menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Safroudin Bahar pada tahun 1946. Dia mengatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua yaitu Riza Noir Arfani pada tahun 2021. Dia menyatakan bahwa integrasi nasional yaitu pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Dan yang ketiga yaitu menurut Julti Suroyo tahun 2002, dia menyatakan bahwa integrasi nasional yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang pertama itu pluralitas masyarakat Indonesia. Perlu kita ketahui, pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Menurut Muhammad Sofan, pluralitas adalah masyarakat yang beragam yang memiliki berbagai suku dan agama. Karena di sini Indonesia yaitu negara yang bersifat plural dengan kekayaan dan keanekaragamannya. Adanya pluralitas merupakan dampak positif dan membuat masyarakat Indonesia bisa hidup dengan toleransi yang tinggi, karena pluralitas juga bisa secara vertikal maupun horizontal. Di sini, secara horizontal masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menurut agama, suku, etnis, ras, dan sebagainya. Sementara secara vertikal, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi golongan atas, menengah, dan bawah. Ada beberapa faktor penyebab pluralitas. Contohnya yang pertama yaitu kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang kedua, letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Yang ketiga yaitu iklim yang beragam, misalkan iklim dingin, panas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu struktur geologi, dan yang keempat yaitu pengaruh budaya asing, sehingga membuat kita menjadi negara yang pluralitas atau beragam-agam. Ada beberapa contoh pluralitas masyarakat Indonesia seperti perbedaan agama, yaitu pada pasal 88 ayat 1 menyatakan bahwa negara bebas menurut agama dan berbeda sesuai agamanya, di mana perbedaan agama ini membuat masyarakat Indonesia bisa saling menghargai ketika ada ibadah atau upacara keagamaan. Yang kedua yaitu di bagian budaya, di mana dalam buku Pembangunan Sosial karya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu budaya adalah macam kompleksitas yang berada di suatu komunikasi, di mana kompleksitas ini meliputi yang pertama itu kepercayaan terhadap satu sama lain, kesusilaan, seni, adat istiadat, suku, dan kesanggupan, dan juga kebiasaan yang menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu perbedaan suku bangsa, di mana yang termasuk dengan suku bangsa yang agama, budaya hingga suku bangsa merupakan tiga hal penting bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan keanekaragaman. Di kita, suku bangsa Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok. Yang kedua yaitu strategi integrasi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologi atau usul-usul bahasa, kata Bhinneka Tunggal itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang kalau kita pisahkan menjadi bineka yang berarti beragam atau beraneka, sedangkan tunggal yang artinya satu, dan ika yang berarti itu. Secara harfiah juga Bhinneka Tunggal itu bisa dikatakan beraneka ragam tetapi masih satu jua. Semboyan ini diambil dari kitab atau Kakawin Sutasomo karangan Empu Tantula yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Dengan menunjukkan adanya Bhinneka Tunggal Ika dapat menunjukkan persatuan dan kesatuan yang terjadi di wilayah Indonesia.
dengan keberadaan penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa daerah, ras, agama, dan kepercayaan. Lalu, mengapa kita membuat menjadi terpecah belah? Mulai semua ini dipersatukan dan semua keberagaman tersebut menjadi satu bagian dari NKRI. Ada beberapa prinsip demo Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu common denominator. Perlu kita ketahui di Indonesia yaitu ada berbagai macam keanekaragaman. Karena sesuai dengan prinsip pertama dari Bhinneka Tunggal Ika, maka perbedaan dalam negara ini haruslah dicari common denominator, yang artinya di sini yaitu harus mencari persamaan dan perbedaan sehingga semua rakyat yang hidup di Indonesia dapat hidup di dalam keanekaragaman dan kedamaian dengan adanya kesamaan di dalam perbedaan tersebut. Yang kedua itu tidak bersifat sektarian dan inklusif. Makna yang terkandung dalam prinsip ini yakni semua rakyat Indonesia dalam kehidupan bangsa dan bernegara tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui oleh yang lain. Pandangan-pandangan sektarian dan inklusif harus dihilangkan karena akan menimbulkan konflik yang terjadi dikarenakan kecemburuan, kecurigaan, dan sikap yang berlebihan. Yang ketiga itu tidak bersifat formalitas, di mana tidak bersifat formalitas yaitu hanya menunjukkan sebuah perilaku semu dan kaku. Tetapi Bhinneka Tunggal itu bersifat universitas umum atau menyeluruh. Hal ini dilandasi oleh adanya rasa cinta, mencintai, hormat, menghormat, saling percaya, mempercayai, dan saling rukun antar sesama. Karena dengan inilah keanekaragaman bisa disatukan dalam nilai ke-Indonesia. Yang keempat yaitu bersifat konvergen. Di sini Bhinneka Tunggal itu yaitu bersifat konvergen, bukan divergen, di mana segala macam keanekaragaman yang ada bila terjadi masalah bukan untuk dibesarkan, tetapi harus cari satu titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan menjadi satu. Hal ini bisa dicapai bila terapannya sikap toleran, saling percaya, rukun, non-sektarian, dan inklusif. Perbedaan adalah suatu keberagaman yang bisa kita lakukan adalah menerima perbedaan tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan. Untuk itu, perlu kita bisa menerima perbedaan segala satu, contohnya agama, ras, karena negara kita adalah negara pluralitas atau keberagaman yang cukup membuat Indonesia itu menjadi unik lain dari bangsa lain. Jadi kita harus menyampaikan bahwa perbedaan bukan untuk dijadikan sebuah konflik. Di sini kita harus menjadikan itulah kekuatan untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, penuh toleransi, sehingga kedamaian di dunia bisa betul-betul. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe.